Nah kemarin Ketua Umum PSI, Kaisang itu, muncul ke publik, memakai rompi bertulis Putra Mulyono. Loh ini persis yang dilakukan kakaknya Gibran itu saat marak sebutan Samsul. Ini tentang pilkada lagi. Nah, sebagian orang itu sedang menggelurakan kampanye atau pilkada dengan riang gembira, penuh kedamaian. Dan soal ini Om Bengawan setuju banget. Biar tidak timbul ketegangan, tidak terdampak negatif serta tetap menyenangkan. Itu pilkada harusnya Bergejukan Om Bengawan ora gaya kok ya ora penak pilkada. Ya tapi tetap harus riang gembira dan damai. Demokrasi kita tegang itu pas ya Pilpres lah tahun 2014 dan 2019 atau pilkada di Jakarta tahun 2017. Wah itu serem, serem banget nah itu. Soalnya berbau sara, suku, agama, ras dan antar golongan. Nah, bagaimana dengan sekarang? Ini ada kaitannya loh sama perilaku Pilpres 2024 kemarin. Nah, dilanjutkan sama pilkada sekarang, meh mirip. Kita orang sara nih sembako dan nabrak-nabrak undang-undang itu yang sekarang terjadi. Nah kemarin Ketua Umum PSI, Kaisang itu, muncul ke publik, memakai rompi bertulis Putra Mulyono. Loh ini persis yang dilakukan kakaknya Gibran itu saat marak sebutan Samsul. Lalu si Gibran buat jaket biru langit bertuliskan Samsul. Ya itu memang, wah ini anunya ini. Apa ya, apa namanya, lingkarannya ini yang pinter ini. Pinter membuat lawan mereka supaya jadi gregetan itu. Nah, apakah pembuatan jaket-jaket yang dipakai oleh Kaisang sama Gibran itu bermakna merecehkan ajang demokrasi atau mung ben gawe emosi? Nah, ini perlu kita maknai ini. Nah, meriang gembirakan pilkada dan pilpres atau bagaimana? Atau biar lucu-lucuan? Atau justru melecehkan lawan itu dengan cara emangnya kalau saya anak Mulyo ngapain itu mungkin maksudnya seperti itu. Kalau saya Samsul emangnya mau ngapain itu mungkin gitu. Jadi melecehkan atau merecehkan. Nah bagi Om Bengawan, ajang demokrasi riang gembira itu yang tidak terkait dengan sorotan publik harusnya. Misalnya lagunya Pak Prabowo yang oke gas, atau niru jogetannya Pak Prabowo itu riang gembira. Tapi nek jaket Samsul dan rompi Putra Mulyono itu jelas menghina nalar publik dan akan menantang, wah aku anak presiden, lu mau ngapain? Ini kan gitu tuh. Ini kalau pakai nalar mikirnya orang mau mocotra itu. Ini bukan perkara dukungan atau pro siapa dan kontra siapa. Bukan itu. Alasan mendasarnya, kata yang tertulis di jaket atau rompi itu menyangkut hal prinsip. Justru pembuatan jaket dan rompi itu menghina para pemilihnya. Nah, iya toh. Menghina kita semua rakyat Indonesia tuh. Mengapa tak sebut gitu? Karena munculnya dua kata itu berkaitan dengan sorotan publik, keprihatinan rakyat. Lah kok malah dibuat ledekan itu? Iya enggak? Ingat loh, kata Samsul yang tertulis di jaket Gibran itu berawal dari slip of tongue, selip lidah, atau salah ucap, atau memang nggak paham. Bila disebut salah ucap itu sekali. Faktanya mantan wali kota itu Solo itu nyebut asam sulfat itu sampai 2 kali sehingga dia dinamain asam sulfat, disingkat Samsul. Ini kan sebuah kebodohan itu. Malah dia nantang, ben aku bodoh Samsul, emangnya mau apa itu. Lah ini kan kasihan itu para pendukungnya. Ini bukan kilap loh. Mau bilang asam folat tapi malah asam sulfat itu bukan kilap. Ini menandakan pengetahuan tentang gizi bayi yang Gibran kuasa itu minim, tidak paham.
Asam folat sama asam sulfat kan ya beda jauh itu. Dan kemanfaatannya juga tidak sama. Lalu rompi Putra Mulyono yang dipakai oleh Kaisang, di mana Mulyono itu diidentikan dengan Jokowi. Mulyono disebut dikaitkan dengan berbagai perilaku yang menyangkut banyak hal dan tidak pantas untuk diteladani. Cawe-cawe konstitusi misalnya, minta perpanjangan masa jabatan, pengen 3 periode, memaksa partai dukung anaknya, memanfaatkan kekuasaan, berkhianat pada PDIP, dan masih banyak lagi. Akhirnya dia disebut Mulyono. Nah, ini dipakai juga oleh anaknya. Ini punya arti menantang juga. Apalah ya, kritikan serius begitu dijadikan tulisan di pakaian yang dikenakan dan disorot publik seluruh Indonesia. Apalagi yang pakai anak Mulyono sendiri loh. Itu artinya Gibran dan Kaisang tidak menganggap penting apa yang disuarakan publik. Lah nek kritik, sorotan atau hal-hal berkaitan etik dan moral dijadikan mainan, bagaimana mereka mau menganggap nasib rakyat? Omong jadi main-mainan no. Emang saya ini Tamiya. Emang kita ini game itu untuk mainan. Kita ini manusia yang harus dimanusiakan. Ingat loh, ukuran atau penilaian paling penting soal etika kan moral harusnya. Esto, wong mbok pintere kaya ngopo, cerdase kaya apa, nek etikane bobrok, ya gak ada harga dirinya. Randuwe harga diri. Atau orang yang ngerti ilmu agama sebanyak apapun, moralnya bejat, ya padha wae. Sama aja. Bila yang begini yang dibiarkan, tidak kita suarakan, genah ngalamat di kemudian hari mereka bisa bikin tulisan yang lain. Yang itu berlawanan dengan logika publik. Misalnya ini nulis di punggung itu pemilik akun Fofofafa, kan ini kan menantang namanya itu. Ponakan Paman Usman misalnya ini, penerus dinasti atau bahkan tulisan Pangeran Raja Jawa. Tapi enak ngono. Tapi ya banyak itu yang suka dengan hal-hal seperti itu ya, para pengikutnya, para penjilatnya, para pemujanya. Ya ini. Tapi enak ngono deh. Bukankah itu suara kita agar para petinggi negara memperhatikan, menjaga, tidak berperilaku seperti yang dituduhkan. Masa malah dicetak di kaos dan dipakai, nantang. Nah, ya, orang-orang yang nekat pakai ini atau mencetak itu nggak punya empati belas dengan rakyat. Perasaannya sudah mati sek. Mati sek itu pi. Nol. Nah itu, ingat ya, merecehkan isu itu boleh banget, boleh. Atau kata-kata hinaan yang mau ditempel di kostum itu nggak salah. Namun berkaitan sama hal-hal prinsip, termasuk di dalamnya soal moral, itu jelas harus dites lagi kejiwaannya. Kalau yang ditulis pasukan cebong atau bolone kampret, katanya anak PKI, ya misalnya itu, bapak kuaseng, atau malah nggak apa-apa. Sebab itu tuduhan-tuduhan yang tidak berbasis fundamental, ora sesuai kesunyatan. Merecehkan sesuatu harus diposisikan apakah kata atau kalimat yang mau ditulis beneran receh atau tidak. Orang asal dicetak lalu kasusnya dipakai, disorot publik, ciloko. Nah yang kayak gini-gini ini, tulisan Samsul dan Putra Mulyono kalau dibiarkan saja, maka makin lama suara-suara rakyat juga tidak dianggap penting, malah jadi mainan anak-anak muda nanti. Nah gini loh, ngompoles. Mencantumkan tulisan itu tidak dilarang, boleh. Catatannya ada 2. Yang mesti itu bukan lingkaran dalam orang-orang yang dikritik. Ya, lalu tulisannya itu hanya hoax misalnya. Ejaan atau fitnaan itu tidak pernah sekalipun terbukti. Ini boleh. Nah, prinsipnya ini. Tapi bila menyangkut hukum atau konstitusi, prinsip dasar bernegara, mestinya para pengguna kaos yang ditulis itu tidak diproses secara hukum karena itu hoax gitu loh. Maksud saya seperti tadi lah. Coba tak takon ini, saya tanya itu. Apa berani Kaisang atau Gibran buat tulisan di baju atau jaket yang kata-katanya pemilik private jet misalnya, atau admin Fofofafa, pelestari dinasti, atau bini gue bau ketek misalnya nih, piye coba? Wani ora? Tak jamin ya mesti ragu-ragu. Atau misalnya buat tulisan ini, tukang nebeng, PSI partainya Mulyono, pendukung rezim dan sebagainya. Atau apa bakal akan digawe itu? Kena enggak.
Sekali lagi nih, monggo, mau merecehkan politik, merecehkan perjalanan demokrasi, buat suasana pilkada sing lucu-lucu ini, supaya nggak tegang, ya biar bagus-bagus saja. Boleh, asalkan tidak menyangkut hal-hal yang prinsip. Kita sebagai masyarakat mesti bisa memilah, memisahkan perilaku-perilaku yang berbahaya bagi masa depan bangsa dan yang tidak. Harus pinter dan cerdas. Perbuatan-perbuatan yang tidak menodai demokrasi lah harus dijauhi itu. Apa mau kita biarkan mereka, anak-anak penguasa memiliki perilaku begitu, terus menular ke orang-orang di sekitarnya, para relawan mereka itu, oh bisa sakit jiwa masal. Oke lah, bila cara berpolitiknya mau dibawa dengan riang gembira misalnya, tapi jangan meremehkan hal-hal prinsip lagi untuk bahan tertawaan. Bagi para akademisi itu atau ahli psikologi, Om Bengawan minta untuk ikut bicara itu. Ini saya heran ini Indonesia ini. Banyak orang pinter, banyak orang hebat, tapi kalah dengan anak-anak kecil yang pendidikannya juga nggak jelas ini. Apa yang Om Bengawan sampaikan sekarang ini keliru? Apa keliru yang saya? Mesti kan yang enggak toh. Kritik atau suara rakyat harus didengar, diperhatikan, bukan malah diremehkan. Tidakkah tulisan Samsul dan Putra Mulyono itu sudah menghina logika kita semua, menghina, menantang. Silahkanlah mengembirakan demokrasi, bikin gimmick atau mengkreasi sesuatu lah supaya anak-anak milenial atau Gen Z peduli pada politik, piye carane gitu. Hanya jangan melanggar atau menerjang sesuatu yang tidak pas, tidak menjadi teladan akhirnya. Apa tulisan itu disengaja? Biar anak-anak muda kita membuat kritikan levelnya diganti jadi barang mainan atau ledekan saja. Mungkin disengaja loh, pasti disengaja. Bayangkan loh ini, tulisan Putra Mulyono itu dipakai anak Jokowi loh, yang disebut-sebut dengan Mulyono. Padahal dia ketua partai. Dan sorotan pada dirinya tentang gratifikasi itu belum selesai. Sedablek-dableknya itu seorang ketua umum PS itu. Ini jangan-jangan ini suatu saat misalnya nih, sekali lagi nih misalnya loh, umpama loh, dia tersangkut kasus misalnya. Malah kasusnya apa ya, jadi tulisannya tersangka korupsi apa begitu. Lawang rompi kuningnya misalnya tulisannya. Atau ditulis pelaku pembabarutan itu, tahanan Bareskrim apa seperti itu nanti kalau benar-benar jadi tersangka. Ini misalnya. Apa ya meh ngono. Nek tidak ada yang ikut bersuara begini atau ngompol nggak sepakat, monggo ke psikologis buat dicek kesehatan jiwanya. Timbang negorone cilaka remuk. Ya, gitu aja lah. Remuk bol. Sampai jumpa, salam Bengawan, salam ngompol. Dadah.